Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Hasanah dengan nomor NPM 203050027, Prodi Manajemen Rumah Sakit Politeknik Piksi Ganesha. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Andrias Nur Kamil Al-Bustami, SPDI, MPDI. Dengan judul Penciptaan Alam dan Manusia Menurut Al-Quran. Yang pertama adalah penciptaan alam menurut Al-Quran. Dari mana semuanya bermula? Yuk kita cari tahu. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah melakukan pengamatan dengan melakukan teknologi canggih dan mengungkapkan bahwa alam semesta memiliki permulaan. Dari hasil penelitian tersebut, para peneliti memastikan bahwa alam semesta terus mengalami pengembangan. Jika kita atur mundur waktu yang berjalan, maka alam semesta pasti mengawali pengembangannya dari sebuah titik tunggal. Sehingga kesimpulan dari peneliti tersebut adalah alam semesta bermula dari ledakan titik tunggal yang dinamakan dentuman besar atau Big Bang. Big Bang tersebutlah yang menyebabkan perubahan dari tiada menjadi ada, bahkan menghadirkan keberadaan yang teratur dan harmonis. Proses penciptaan alam menurut teori Big Bang tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Alam semesta yang terbentuk setelah terjadinya ledakan besar merupakan sistem yang sungguh luar biasa hebat, rencana dengan matang dan sangat mengagumkan. Dalam keadaan seperti ini, tidak masuk akal jika alam semesta terjadi dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa keberadaan pencipta benar adanya, seperti pada Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dia pencipta langit dan bumi. Allah adalah Rabb pencipta langit dan bumi dari ketiadaan jadi suatu keberadaan di alam semesta ini. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, semua berada di naungan kudrat dan iradat Allah, termasuk penciptaan langit dan bumi. Allah memiliki Asmaul Husna yang salah satunya ialah Al-Khaliq, berarti yang maha pencipta. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta dengan segala keteraturannya, Sang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa. Nah, yang selanjutnya yaitu penciptaan manusia menurut Al-Quran. Manusia hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna bentuknya, seperti yang tertera di dalam Al-Quran, Surah At-Tin. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksud paling sempurna di sini adalah Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang berdiri tegak, sedangkan hewan-hewan kebanyakan diciptakan dengan merayap. Allah juga menciptakan dengan manusia yang makan menggunakan tangannya dan diberi keistimewaan berupa akal. Al-Quran menggambarkan tahap-tahap pertumbuhan janin di dalam rahim secara jelas dan akurat, dan membagikannya ke dalam 7 fase seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Berikut tahapan pembentukan tubuh manusia. Fase pertama yaitu tanah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat yang terdapat dalam Al-Quran Surat Syad ayat 71. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah.
Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang bersifat dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah, yang kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Fase kedua adalah fase nutfah atau air mani, yang terdapat dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Secara etimologi, nutfah adalah cairan dalam jumlah kecil atau tetesan. Maksudnya, nutfah di sini adalah nutfah laki-laki dan perempuan, atau spermatozoa laki-laki dan sel telur perempuan. Nutfah juga bisa diartikan sebagai campuran antara spermatozoa laki-laki dan sel perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.